Selamat pagi, kita bersama lagi dalam audio Renungan Santapan Firman Tuhan hari Minggu biasa ke-18, 31 Julai 2022. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bagi sebahagian keluarga, hal pembahagian harta warisan adalah masalah yang sangat sensitif. Kita selalu mendengar terjadi perpecahan dalam sebuah keluarga hanya karena masalah harta warisan. Adik-beradik kandung yang lahir dari rahim yang sama mahu bertengkar, bahkan saling menggugat hanya karena pembahagian tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Cukup menarik dalam Injil hari Minggu ini. Kita akan mendengar seorang pemuda meminta Yesus agar Yesus menyuruh saudaranya untuk berbagi harta warisan dengan pemuda tersebut. Tetapi Yesus menolak secara baik. Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Lalu Yesus berkata lagi, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Harta duniawi memang kerap mengiring kita jatuh ke dalam dosa ketamakan. Ingat,
Dosa ketamakan adalah salah satu dari dosa pokok, karena dosa ketamakan dapat mengakibatkan dosa-dosa lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk akan muncul. Misalnya, rasuah, pencurian, pemerasan. Itu semua diakibatkan oleh karena ketamakan. Akibatnya, karena ketamakan, seseorang akan tega merenggut nyawa saudaranya. Saudara-saudari, marilah kita tidak meletakkan hati dan pikiran kita kepada harta duniawi, tetapi marilah kita meletakkan hati dan pikiran kepada harta syurgawi. Ingat kata Yesus, hidupmu tidak tergantung kepada harta duniawi. Ketika engkau telah berusaha mengumpulkan harta duniawi, maka akan sia-sia segalanya jika Allah tiba-tiba memanggil. Akan tetapi, ketika engkau mengumpulkan harta syurgawi dan melakukan perkara adil kepada sesama, menderma kepada yang kekurangan, dan juga melakukan tindakan cinta kasih kepada siapapun di dunia ini, maka engkau akan berbahagia, jiwamu akan hidup, dan pada akhirnya engkau akan mendapat kehidupan kekal bersama Allah di syurga sebagai upamu. Bersyukur dengan apa yang dimiliki sekarang, karena Tuhan akan melengkapkan yang kekurangan menjadi berlimpah dengan berkat-Nya. Salam damai.